Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Arsivio Slimo dengan otomotif yang mempersatukan kita ya. Ini mobil mau kita kirim ke Lubuk Linggau, daerah Sumatera ya, jalur darat. Akan dikirim sekarang juga. Dan ini mau hujan guys. Tapi tenang, masih ada kesempatan untuk kita spill modifikasinya. Pesanan dari Lubuk Linggau, warna mocha latte. Ini dia nih di belakang saya ini. Ini tahun 2015, warna mocha latte, konsep modifikasi dan unitnya harganya 125 juta rupiah. Langsung kita spill aja apa-apa aja itemnya yang ada di kendaraan ini. Yuk. Nah, teman-teman. Nah, jadi sebelum hujan langsung kita spill aja. Untuk ke bagian tampak depannya, sampingnya, belakangnya sampai dengan ke bagian dalamnya. Insya Allah mudah-mudahan masih cukup ya waktunya. Udah gelap banget. Nah, teman-teman, untuk ke bagian tampak utama, headlamp utama maksud saya, ini sudah kita ganti dengan lampu originalnya Vios G ya. Jadi lampunya sudah kita ganti dengan lampu baru. Jadi bukan lampu custom, bukan lampu bawaannya. Kalau kita perjelas perdekat ya, lampunya sudah kita kasih project. Ini memang sudah ada proyektor, cuman lampunya kita ganti yang LED di bagian lampu utamanya. Tuh, ya, ini bisa sampai 3000 lumens. Nah, di bagian sisi sini ini sudah memang bawaannya. Ini ada lampu sennya, ada lampu kotaknya. Ini bisa diganti. Ini ada warna biru, warna putih, warna kuning. Nah, kita pasang yang warna kuning ya. Kalau untuk ke bagian konsep grill depannya kita kasih yang chrome, tangkilnya juga di sini chrome karena konsepnya kita lebih ke looks elegan ya, jadi tampak mewah karena mobilnya ini warnanya mocha latte. Ini mobil warnanya yang sangat jarang tapi ada di Bluebird. Ini termasuk warna yang diproduksi massal oleh Bluebird ya, jadi ada warna merah, putih, silver, abu-abu, hitam, dan mocha ya. Cuma memang kalau mocha ini ya mungkin bisa dicetak bisa 100 unit ya, nggak sebanyak mobil-mobil yang warnanya hitam ataupun silver. Nah gitu, ini lagi di spill juga nih. Nah, untuk teman-teman yang banyak bertanya banget kok sama mobilnya sama Autonet 88 ya. Nah, ini dia, ini lagi di spill juga sama Autonet 88 karena kita satu tim ya, penjualannya di RC Limo. Jadi pasti mobilnya sama yang kita review ya, nggak apa-apa, untuk edukasi juga. Dan kita harganya sama kok karena diproduksinya juga di bengkel yang sama. Nah, kalau untuk di bagian body kitnya, ini sudah menggunakan yang Yaris Hikers. Yaris Hikers ya, motifnya ada hitamnya di bagian sisi fog lamp dan di bagian bumper depan. Kalau fog lampnya sendiri kita kasih fog lamp Fuji, cincinnya putih, tengahnya juga putih, dan juga DRL juga kita kasih warna putih. Nah, banyak nih teman-teman yang ada beberapa masukan kalau untuk bagian konsep fog lamp Fuji ini ketika dia disemprot pakai apa namanya tuh, steam mobil ya, dengan kekuatan air yang sangat kencang, kadang suka lepas ya. Memang karena kalau untuk konsep fog lamp Proji ini dia kan aftermarket ya, jadi bukan plug and play originalnya bawaan Vios. Terkecuali teman-teman beli fog lamp yang originalnya Vios ya, itu pasti kuat karena memang kekuatan airnya kalau misalkan di cuci steam itu sangat kencang. Lampu apapun sebenarnya kalau dia sudah kita pasang mau dikuatin pakai lem besi pun dia akan lepas karena kekuatan air itu kencang banget nyemprotnya gitu ya. Tapi kalau untuk pemasangannya ini udah kita rekatkan dengan sealer dan juga dempul ya, jadi sangat kuat harusnya ya. Tapi lebih safety lagi kalau teman-teman memang mau kualitasnya kuat, benar-benar kuat, jangan pakai yang aftermarket, pakainya yang fog lamp Yoski aja original ya. Oke gitu ya teman-teman ya, karena kan kalau untuk fog lamp Fuji sama DRL ini kan kita pasang dengan pakai yang aftermarket bukan yang original. Kalau originalnya pakai yang Vios G, sama kayak lampunya nih, ini lampunya original, beli baru tuh, pasti bening dan kualitasnya juga pasti terjamin karena buatan pabrik ya. Nah, terus lanjut ya. Kalau untuk ke bagian sisi samping, ini velgnya kita kasih ring 16, velgnya HSR, warnanya silver polish. Kalau untuk velg ini bisa pilih ya, jadi teman-teman bisa bebas pilih mau yang model seperti apa. Untuk bagian spion di sini sudah kita kasih retract, ada sen spionnya juga, ada kaca juga, kaca film juga sudah kita pasangin. Handle-nya ini kita kasih chrome juga. Ya, talang airnya kita kasih konsep yang modelnya slim. Nih, handle depan belakang chrome ya. Karena kalau sudah grille depannya chrome, pasti handle kita main chrome, belakang pasti kita main chrome. Yuk kita lihat. Nih,
Jadi belakangnya grill light sudah kita kasih yang chrome juga. Di sini ada kamera mundurnya, emblem Vios TRD Sportivo. Dan untuk ini spoilernya kita kasih yang TRD Sportivo ya. Jadi TRD Sportivo tuh di sininya ada lampunya. Ya, ada lampunya. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau untuk ke bagian spoiler ini spoilernya kan kita seperti body kit. Spoiler ini bahannya ini fiber, teman-teman ya. Tuh, tapi kalau teman-teman mau yang plastik pun ada, cuma memang lebih mahal ya. Beda kalau yang bahan plastik dan bahan fiber. Kalau untuk stop lamp belakang, ini kita kasih konsep yang Lambo. Nah, kalau untuk konsep belakang ini juga, ini pun kita custom. Lampu bawaannya mobil ini, lalu kita custom dengan pakai LED bermacam warna. Ini kan sennya bisa running ya. Terus ini kita kasih lampu rem, terus kita sedikit kasih smoke. Nah, ini lampu bawaan ya, bukan lampu baru, lampu bawaan. Tapi teman-teman kalau mau request lampunya baru, stop lampnya, terus kita custom bisa juga. Tapi kan menguras budget ya. Kalau untuk lampu yang bawaannya kondisinya memang second, tapi ini kita coating lagi. Cuman secoating-coatingnya lampu yang sudah second pasti dia ada batasnya gitu ya. Kalau body kit belakang ini kita kasih yang drive 68 dengan konsep knalpot double exhaust pastinya. Terus lampu DRL-nya juga sudah kita sematkan. Ini bisa ngerem dan juga bisa ngesen. Nah, lampu ini juga ini aftermarket. Ini sebenarnya universal untuk mobil Innova Reborn. Ini DRL-nya. Tapi memang kalau untuk body kit yang drive 68 dia tuh ada dudukannya di sini nih. Nih, sudah ada dudukannya di bagian sini. Dan itu bisa pas ukurannya dengan yang DRL-nya Innova. Jadi teman-teman kalau mau beli di online juga bisa. Ini harganya kurang lebih 150.000, belum ongkir dan belum pemasangan ya, gitu. Jadi gampang banget. Nah, ada beberapa yang sudah pakai 5 bulan atau bahkan lebih dari 5 bulan. Ada juga yang di bawah 5 bulan suka putus lampu ini. Karena kan jadi teman-teman kalau untuk mencuci mobil di steam, biasakan tuh kalau diangkat pakai karlip, bilang sama tukang cucinya jangan pakai yang setelan kenceng airnya, pakai yang setelan yang menyebar aja. Jadi kekuatan airnya pun juga nggak terlalu kuat ya, karena kan ini kan banyak perkabelan juga ya di bagian kolong sini. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau misalkan ditekan dengan air yang sangat kencang ya, kan ditakutkannya itu terkena kabelnya. Walaupun sudah dibungkus dengan lakban khusus kabel ya, takutnya dia kan terlepas dengan kencangnya air yang cuci steam itu ya. Nah, itu cuma edukasi aja sih, pemberitahuan buat teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalaupun lampunya ada yang putus ketika pakai udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, teman-teman beli aja di online, banyak banget nih gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di bagian tampak depannya, sampingnya, sampai dengan ke bagian belakangnya ya, seperti ini. Nah, kalau ini body kitnya bahannya tetap kita pakai yang fiber. Kalau untuk yang pakai yang plastik ada juga, cuman harganya lebih mahal ya. Jadi teman-teman tuh harus paham juga kalau untuk kualitas ada harga ya, ada kualitas ya. Semangat kita mencocokkan dengan budget teman-teman semua ya. Seperti itu. Tapi ini overall udah cakep sih menurut saya ya. Ini hanya pemberitahuan aja. Nah, sekarang kita ke bagian dalamnya apa aja modifikasinya. Yuk. Dalamnya untuk bagian depan. Oke, ternyata terkunci. Nah, udah. Nah, teman-teman, di bagian pintu dulu ya saya jelaskan. Pintu ini pintu tadinya warna hitam. Warna original itu warna ini. Ya, ini enggak kita semprot. Ini warna silver grey, ini kita semprot menggunakan bahan kualitasnya khusus plastik. Namun yang namanya disemprot pasti ada plus minusnya ya. Nah, ini kebetulan kita kasih warna silver grey, sininya kita kasih wood panel untuk saklar power window-nya. Dan saklar power window-nya ini sudah auto turun dan auto naik. Nah, itu ya. Nah, ada lagi untuk power window ini sudah pemakaian di atas 5 bulan. Power window-nya ada yang macet-macet. Untuk dia turun naiknya ini nggak lancar, kenapa ya gitu. Nah, teman-teman juga harus paham betul mengenai karet-karet ini. Jadi teman-teman kalau sudah di user nih, mobil sudah di user, kalau bisa dirawat. Jadi setiap sebulan sekali ya, ini disemprot pakai 4WD ataupun minyak-minyak yang pelumas yang bisa karet ini bisa lentur, karena kan yang namanya kepanasan, kehujanan takutnya keras, lalu
tertahan lah kaca ini setelah naik. Sebenarnya bukan power windownya, tetapi karetnya itu sudah keras ya. Ini karet ini bisa kita lumasi dengan WD-40 ya, disemprot pinggirannya, samping-sampingnya disemprot juga bisa. Jadi karetnya tetap lentur, sehingga kalau kita mainin seperti ini, nah, dia tuh ini bisa. Nah, di bagian dalam nih, joknya ini jahit paten full ya, jahit paten full dengan bahannya kita pakai Cherokee. Tapi kalau untuk ke bagian bentuk ini, dia punya jok, punya bawaannya juga. Jadi kita lepas kulit yang lama, kita pasang kulit yang baru, dan ini dijahit paten. Kombinasinya macam-macam. Ini kebetulan ada hitam karbon ya. Di sini ada bendera Prancis. Ini harusnya Indonesia, nih hilang ini. Dan di sini saya masuk ya. Ini setirnya, steering wheel ini ada tombol-tombol ini, ada volume, ada pindah channel, ada angkat telepon ya, ada kembali ke mode ya. Ini kita pasangin dia punya tombol-tombol beserta dengan apa namanya, kabel spiral di bagian dalamnya, karena kalau nggak dipasangin kabel spiral nggak nyambung ke bagian head unitnya. Nah, kalau ini kan coba kita tekan ya, tuh main kan ya. Nah, terkonek, karena harus ganti kabel spiralnya juga. Ini head unitnya pakai yang 10 in yang sudah Android ya, kapasitasnya 2 GB, lumayan lah. Cuman teman-teman harus diketahui, jangan masukin musik-musik atau video-video ke dalam head unit ini, karena menimbulkan akan lemot ya, karena kapasitasnya hanya 2 GB. Kalau mau dengerin musik ya, teman-teman punya USB, tinggal colok di bagian sini aja. Nah, nih di bagian sini nih. Jadi jangan disimpan di head unitnya, tapi dicolok aja di sini, gitu ya. Oke, AC kita nyalain. Dan kalau teman-teman mau nonton YouTube, teman-teman harus juga konekin hotspotnya. Tinggal di scroll ke bawah, di sini ada WiFi, ya. Nah, di sini tinggal cari aja konek WiFi-nya yang mana. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Kalau Bluetooth sama, ya tinggal ketik sini Bluetooth, kalau konekin aja gitu ya. Terus untuk di bagian interior dashboard ini kan tadi warna hitam juga, warna aslinya itu warna ini nih. Nah, aslinya ini. Jadi yang bawahnya ini kita semprot warnanya mengikuti warna joknya, yaitu silver grey ya. Jadi ini semuanya cat. Jadi kalau misalkan catnya ada yang seperti mana ya, contohnya ya, terbentur benda tajam, benda tumpul atau apa, dia akan mengelupas ya. Tapi kalau digini-gini sih kuat. Nah, dia kuat. Tapi kalau dia terbentur sama benda-benda yang tajam, dia akan tergores ya, akan ininya tuh terkelupas ya. Tapi kalau digini-gini sih kuat gitu, karena emang udah kita lapisi dengan PP primer. Di bagian kisi-kisi AC-nya ini sudah kita kasih dia wood panel sampai dengan ke bagian sini, sampai dengan ke speedometer ya, sampai ke tombol-tombol AC ini, itu kita kasih wood panel. Dan ini persnelingnya kita ganti juga ya. Sebelumnya kan yang original tuh yang bulat, ini mengikuti warna ini nih ya. Di bagian pintu sini juga sama, ini warnanya silver grey. Jadi kita bikin senada sampai dengan ke bagian sini. Kalau ini bagian ke atas ini sudah bahan ya, sampai dengan ke plafon ini bahan semua. Kalau ini jahitannya kotak-kotak, cuman sininya kita kasih warna hitam ya. Sun visor juga kita kasih nih ya, tuh. Ini ada lampu baca nih, tuh. Bisa juga diganti warna putih nih lampu bacanya ya. Karpet dasarnya ini kita kasih warna hitam, dan juga ada karpet karetnya juga. Terus lampu kolongnya juga udah kita kasih dia lampu kolongnya warna putih kalau dibuka pintunya nih. Nah, warna nyala kan? Tuh ya. Oke, terus satu lagi ini buat bukaan pelek ya. Ini pernah kelupaan nih ya. Jadi harus dibawa nih, harus ditaruh di mobil. Jadi kalau suatu saat bannya kempes, ini harus digunakan ya. Nah, di sini ada tombol-tombol retract-nya ya. Jadi retract-nya kalau kita tekan tombol ini, dia nutup. Nah, gitu ya. Cakep. Oke. Nah, di bagian sisi belakang yuk kita langsung intip. Kita langsung intip di bagian sisi belakang. Jadi di belakang juga kita spill. Ini saya megang sendiri nih. Oke, kita tutup dulu. Nih, bagian sisi belakangnya. Kita buka ya. Langsung lihat. Nah, ini dia nih.
Joknya sama dengan di bagian depan ya. Terus kita masuk ya. Di sini ada headrest monitor. Ini ukurannya 7 in. Ini juga 7 in. Nah, headrest ini jadi headrest yang lama kita lepas. Mana headrest lama? Ini dia headrest lama ini. Ini kita lepas. Tadi kan begini nih ya. Kita lepas. Memang bentuknya beda. Sebenarnya lebih nyaman ini sih ya, lebih nyaman ini, ke kepalanya enak, kuat. Kalau ini bisa juga karena kan ini lebih kecil, terus dia tuh ini kadang suka goyang-goyang kayak gini karena kan dia kan memang kedudukannya sudah beda. Kalau ini kan kedudukannya dia punya tiang ini kan panjang, jadi sangat kuat. Ini terkoneksi dengan di bagian depan. Tuh, di bagian depan. Jadi kalau depan setel musik atau video yang mana, ini mengikuti, tidak terpisah. Tapi kalau teman-teman nanya ada nggak yang bisa terpisah gitu ya, bisa setel masing-masing? Ada ya, konsepnya model clip on, tapi harganya tuh sepasang kurang lebih 5 juta ininya doang nih ya. Gitu. Ada kok, semuanya ada, asal cuannya cukup gitu. Dan untuk di bagian tengah sini ada konsol box. Konsol box ini berfungsi juga buat ngecas. Namun fungsinya kalau mau aktif buat ngecas tetap harus dikonekin dengan bagian depan ya. Di sini ada tempat duduk, tempat minum. Ini konsepnya konsep Mercy. Gitu ya. Kalau udah dinyalain AC dingin. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kan ada netizen banyak, tolong review dalaman itu yang lebih lama lagi dong, seperti apa, pembahasannya seperti gimana. Nah, teman-teman tolong tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman belum paham. Nanti saya jelaskan di video saya selanjutnya ya, atau di short bisa juga. Nanti yang kecil-kecilnya saya di short saya akan upload ya. Kalau untuk di bagian power window belakang ini juga kita kasih ya. Ini sangat lancar tutupnya ya, tapi kalau teman-teman nggak rawat karet-karetnya itu ya pastinya akan keras dan timbulnya nanti kok power window-nya seret, kok power window mati. Sebenarnya bukan power window mati, karena dia itu tertahan sama karetnya yang sudah keras gitu. Namanya kan ini mobil yang sudah pemakaian di atas 5 tahun, ya perawatannya itu ya harus kita rawat juga gitu ya. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah nonton channel ini sampai tuntas. Jangan lupa follow juga Instagramnya RC Vios Limo, RC Vios Signature. TikToknya ada RC Vios Limo. Jadi banyak banget seputaran modifikasi mengenai mobil-mobil X Bluebird. Dan mohon doanya nanti RC Vios Limo dan Autonet 88 akan bikin bengkel lagi proses 70%, itu semuanya bisa terima all brand semua kendaraan ya. Nah, di belakang saya ini juga lagi di review tuh sama RDA Auto ya. Oke, terima kasih yang nonton channel ini sampai tuntas. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo. Ciao, ciao. Jos. Udah.